Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan untuk kuliah yang kemarin. Karena kemarin itu kita udah bahas fungsi linier. Saat ini kita membahas fungsi non-linier. Nah, fungsi non-linier ini banyak ditemukan dalam penerapan ekonomi, khususnya di dalam salah satu subbabnya di matematika bisnis ya. Karena tidak semuanya hal-hal yang kita dapati itu bersifat linear ataupun bisa dibilang lurus-lurus saja lah ya. Kadang ada bengkok, kadang ada diagonal, kadang ada berbentuk kurva dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena dalam ekonomi ini ternyata kita bisa dapatkan, kita bisa simulasikan dalam permodelan matematika yang mana itu dibahas dalam fungsi nonlinear. Nah, fungsi nonlinear ini sebenarnya salah satu subbab dari matematika bisnis atau dan ekonomi yang nantinya ada penerapan. Nah, penerapannya itu bisa macam-macam banyak ya. Cuma saya batasi untuk penerapannya. Fungsi linear ini satu dalam khususnya dalam pengaruh pajak ya terhadap keseimbangan, terus kemudian pengaruh subsidi terhadap eh, keseimbangan, terus analisis BEP, terus fungsi penerimaan, total revenue, dan fungsi produksi. Nah, saya izin cuma sampai sini aja ya. Jadi nggak semuanya. Karena banyak banget materinya kalau untuk fungsi non-linear itu banyak. Cuma yang saya ambil secara prinsip tuh ada kurang lebih ada 5 nanti ya. Pajak, subsidi, BEP, penerima, dan fungsi produksi. Ya. eh untuk apa namanya? Untuk tugasnya saya beberapa udah saya koreksi. Nextnya nanti kalau misalkan ada tugas lagi kerjakannya di ini ya di apa namanya di kertas, ditulis tangan, lalu di scan. Karena kalau di Word itu gampang di copy paste. Nah, saya minta pada prinsipnya saya pengen teman-teman tuh paham bahwa sebelum nanti berangkat ke statistik, sebelum berangkat nanti ke ekonomi manajerial, setidaknya teman-teman sudah punya fundamental di situ. Ya, baik. eh, untuk pembahasan yang tugas satu sudah saya kirimkan juga di apa namanya LMS sudah ada, terus juga sudah ada di grup WhatsApp juga ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi fungsi nonlinear ini kalau bisa dibilang eh, hubungan antara dua variabel ya, X dan Y. Tapi kan namanya hubungan antara X dan Y ini nggak selalu linear. Tadi saya sudah bilang di awal ya. Ada juga berbentuk yang nonlinear. Nah, nonlinear ini bentuknya bisa macam-macam. Ada yang kuadratik, ada logaritmik, dan lain sebagainya. Misalnya kuadratik, logaritmik, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Nah, perubahan suatu variabel yang terikat atau dependen dalam hal ini adalah variabel X diakibatkan oleh variabel Y diakibatkan oleh variabel bebasnya atau independen adalah variabel X itu dapat mempengaruhi ya fungsi dari apa namanya nonlinear ini, entah kurvanya, entah bentuk garisnya dan lain sebagainya ya. Nah, saya mungkin tidak lama-lama di sini. Oh iya, siap, makasih. Untuk penerapannya saja ya, jadi penerapan fungsi nonlinear. Karena kalau untuk materinya sendiri, kuadratik itu sudah teman-teman dapati pada saat SMA. Cuman saya langsung aja ya, supaya nggak berlama-lama, supaya nanti bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, penerapan fungsi nonlinear ada di fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan produksi. Nah,
Kurva transformasi produksi nggak saya bahas ya, karena bahas banget, panjang banget itunya. Apa namanya? Permodelannya banyak. Ada yang apa namanya? Jika jumlah buruh berkurang atau jumlah kuantiti berkurang, macam-macam ya. Itu banyak banget. Yang penting teman-teman tahu ada permintaan, penawaran, persemian pasar, dan produksi. Nah, biasanya kalau untuk fungsi nonlinear itu umumnya ada yang sifatnya polinomial atau suku banyak, dan ada juga yang sifatnya apa namanya eh, fungsi rasional gitu ya maksudnya. Jadi yang kuadrat ini bisa dibilang umum ya kita temui. Dan juga fungsi rasional juga ada gitu ya yang kita dapat temui. Nah, saya contohkan yang fungsi kuadrat aja ya teman-teman ya. Supaya apa namanya? eh teman-teman setidaknya punya gambaran lah. Banyak sih modelnya ya, tapi saya ambil yang fungsi kuadratnya aja. Biar nggak pusing ya. Terus saya tambahin lagi. Fungsi polinom suku banyak. Nah, itu aja ya. Dah. Jadi untuk pendahuluannya seperti ini. Saya coba contohkan. Fungsi kuadrat itu apa sih? Nah, saya coba remind lagi teman-teman waktu di SMA, di SMK dulu sudah guru-guru ajari di Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya kan? Masih ingat ya? Di mana Y merupakan variabel terikat, X variabel bebas, A koefisien dari variabel X kuadrat, B merupakan koefisien dari variabel X, dan C merupakan L, galat ataupun konstanta. Nah, grafiknya ada dua macam, yang terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Nah, terbuka ke bawah yang mana? Yang ini, ya. Dia bentuknya seperti ini, ya. Di mana titik puncaknya ini di sini, ya, titik puncaknya. Sedangkan kalau yang ini, yang sebelahnya, dia titik puncaknya di bawah. Dia terbuka ke bawah, ya. Biasanya jika titik terbuka ke bawah, maka nilainya saya tambahin em, A bernilai positif, ya, kalau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, dia nilai A-nya itu negatif di sini. Ya, kira-kira seperti itu untuk grafiknya. Jadi ada dua tipe grafik, yang A-nya negatif, maka dia terbukanya ke bawah. Jika A-nya positif, dia terbukanya ke atas. Ya. Nah, kita coba lihat. Saya coba tuliskan untuk titik puncak suatu parabola itu dapat dirumuskan sebagai min B per 2A, itu untuk kuadran apa namanya ordinat X-nya, absis X-nya, kemudian ordinatnya adalah min D dibagi 4A. Nah, nanti ini merupakan titik puncak suatu parabola atau biasa disimpulkan sebagai P. P atau TP lah ya, titik puncak ya. Nah, D ini kita rubah menjadi B kuadrat min 4AC ya. Sehingga nanti kalau ditanya nanti X titik puncak suatu parabola untuk sumbu X-nya berapa, maka min B per 2A. Kemudian sumbu Y-nya berapa, min D per 4A. Ya, ini umum ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan pakai rumus ini untuk mengerjakan soal-soal. Ya, min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Ya, baik. Ini biar langsung paham, langsung ke contoh aja. Nah, contoh, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6. Buatlah grafiknya. Nah, dari persamaan ini, kita ketahui bahwa nilai A-nya yang di depan X adalah 1, B sama dengan min 5, di depan X ya, C-nya sama dengan 6. Nah, kalau sudah, kita cari titik pembuat nolnya. Maka X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, maka
X12-nya min, dalam kurung min 5 tutup kurung, ditambah. Nah, ini tambah. Untuk S1 ditambah. Kalau untuk S2 dikurang di sini ya. Nah, min 5 kuadrat sama dengan 25. 4 kali 6 sama dengan 24. Maka akar dari 5 tambah akar 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya. Kemudian yang satunya lagi dengan proses yang sama, 5 dikurangi akar 1 dibagi 2. Maka sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini masih mudah ya teman-teman ya. Pak, saya takut salah ngitung. Ya namanya kita takut salah ngitung ya. Pak, saya ngoreksinya gimana kalau lagi ujian atau lagi ngajian tugas? Bisa ya. Ah, cek apakah salah atau tidak. Dengan apa? Dengan perhitungan manual ya. Tadi kan kita dapat ya X satunya sama dengan 3. Lalu X2-nya sama dengan 2. Teman-teman masukkan ke dalam persamaan yang di sini. Y sama dengan, yang ke dalam persamaan ini. Maka Y sama dengan X-nya jadi 3, Y kuadrat dikurangi 5 kali 3 tambah 6. Sebentar ya teman-teman. Salah. Oh ya. Nah, 3 kuadrat sama dengan berapa? 9. Dikurang 5 kali 3 15. Ditambah 6. 9 kurang 15 minus 6 tambah 6 sama dengan 0. Berarti benar ya, dia pembuat 0 ya. Yang satunya lagi. Sama kita masukkan. Ini 2 ya. 2 kuadrat 4. Dikurangi 5 kali 2 10. Nah, benar ya 0 ya. Ya, berarti sudah benar ini teman-teman jawabannya. Bahwa X1 dan X2 titik pembuat nolnya adalah 3 dan 2. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, karena pembuat nolnya adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2, kita akan mencari titik puncaknya. Titik puncaknya dengan apa? Dengan menggunakan tadi rumus. Min B per 2A dan untuk Y-nya min D per 4A. Kita tinggal masukkan saja. B-nya tadi sama dengan 5, min 5, A-nya 1, C-nya 6 ke dalam sini. Maka kita akan dapatkan 5 per 2 dan minus 1 per 4. X puncak ya puncak 2,5 dan minus 0,25. Pak, ada softwarenya nggak? Misalkan teman-teman nih udah buat jawaban, tapi teman-teman bingung. Ada nggak? Ada. Ya, saya coba tampilkan softwarenya. Eh, Cek jawaban boleh nggak? Boleh. Karena kan sekarang sistemnya internet ya, nggak zaman dulu. Cek jawaban di mana? Ada. Namanya Simbolab. Di Simbolab ya. Oke, kita cek jawaban di Simbolab ya. Oke, saya share dulu sebentar. Iya, tunggu sebentar ya. Eh, Teman-teman saya izin ke toilet dulu ya sebentar ya. Iya, Pak.
Oke, kita cek jawabannya di simbolab.com ya. Saya share dulu ke teman-teman. Simbolab tuh apa sih? Sorry, saya suaranya nggak bisa kencang-kencang lagi batuk soalnya. Oke, sebentar. Em, Bentar ya. Udah kelihatan teman-teman? Udah ya. Oke. Tadi kan saya bilang grafiknya adalah x kuadrat, terus kemudian 5x plus 6 ya. Nah ini, bener ya? Titiknya di minus 2,0, x-nya min 2, kemudian y-nya itu minus 3 ya. X-nya minus 3 untuk membuat nolnya. Lalu titik puncaknya ada di minus 5,2 dan minus 1/4. Sampai sini bisa paham ya? Nah ini X pembuat nolnya. Kemudian ini titik puncaknya ya. Nah itu yang saya kasih warna biru. Saya biar teman-teman tahu nih. Oke. Kemudian cari solusinya juga bisa ya. Tadi kan apa namanya X kuadrat ditambah 5x tambah 6 ya. Nah, itu ada ya benar ya minus 2 minus 3 ya. Terus titik puncaknya di sini ya. 5/2 dan minus 1/4. Oke, sampai sini bisa ya. Gampang insya Allah. Udah bisa teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, nah namanya fungsi kuadrat tadi kan ada baru kita contohkan yang Y1 saja. Nah, tapi kalau misalkan dia ada dua dua fungsi ya, fungsi kuadrat, anggaplah Y1 dan Y2. Maka teman-teman bisa mencari titik potongnya kedua fungsi kuadrat tersebut dengan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, semua boleh, tapi umumnya digunakan metode eliminasi dan substitusi ya, lebih mudah. Contohnya gimana? Contohnya misalkan nih ada soal terkait dengan fungsi permintaan dan penawaran. Ditanya titik potong kedua persamaan tersebut ya. Maka teman-teman harus menggunakan QD sama dengan QS ya. 9 min P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2P minus 3. Nah, ini semua pindah ruas, pindah ruas, pindah ruas sama dengan 0. Yang tadinya positif di sisi kanan pindah ke kiri negatif, positif kanan ke kiri negatif, negatif di sini pindah posisi ke sini jadi positif ya. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa minus P kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan minus 2P kuadrat. 9 ditambah 3 12 minus 2P dia hanya sendiri maka tetap di sini minus 2P. Sehingga nilainya kok bisa langsung seperti ini ya. A sekian, B sekian, C sekian ya. Ini A-nya. Oke. Ini B-nya. Ini C-nya. Ya. Jadi A-nya minus 2, B-nya minus 2, C-nya 12. Ya. Itu langsung kita tentukan saja untuk cari pembuat titik nol. Dengan X1 sama dengan min B plus akar 2 akar D. Nah, D ini dapat dari mana?
dapat dari sini ya. Saya tambahkan ya. B sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat di sini minus 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali A kali C. Maka minus 2 kuadrat adalah 4 ditambah tambah berapa? 4 kali 2 8. 8 dikali 12 96. Sama dengan 100 ya. Hmm. Nah, ini cari D-nya ya. D-nya sama dengan 100. Maka langsung saja di sini di angka 100. Min 2 ditambah akar 100 sama dengan 10 bagi 4 sama dengan 2. Ini juga ya. Dengan cara yang sama ini dapat min 3. Nah, ingat bahwa nilai Q yang berada di sumbu X harus positif, teman-teman ya. Logikanya, barang permintaan kira-kira kuantitinya harus positif atau negatif logikanya? Harus harus positif ya. Namanya barang, jumlah barang, masa jumlah barang negatif nggak boleh ya. Maka yang diambil adalah nilai yang positif, nilai X1, bukan X2 ya. X1 dan X2. Kita ngambilnya nilai yang positif. Ingat. Jangan karena ada nih jawabannya ada yang salah nih dulu nih. X2-nya yang diambil padahal salah ya. X1 ya, karena dia nilainya positif. Maka Q-nya sama dengan 2. 2 unit lah ya. Nilai Q sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam persamaan. Ya, QD sama dengan 9 min P kuadrat. Boleh yang persamaan pertama, boleh. Kedua, boleh. Nah, misalkan ini. Yang ini yang pertama. Yang ini persamaan yang kedua. Ya, kita boleh yang pertama, boleh. Kedua juga boleh. Mana aja lah. Maka didapatkanlah minus ketemu minus jadi coret. Jadi ya P kuadrat, maka P sama dengan akar 7. Maka titik keseimbangannya adalah 2, akar 7. Nah, kayak gini aja kalau teman-teman udah jawab gini udah benar. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang tanya berarti paham ya. Saya coba ini, apa namanya, buat simulasi grafiknya ya. Pak, kayak apa sih? Kita pakai sim apa? Simbol lab lagi ya, teman-teman ya. Karena saya nggak mau kalau misalkan apa namanya kita ngawang-ngawang gitu ya belajarnya. Nah, ini biar teman-teman paham. Y itu dianggap sebagai apa? Sebagai P ya. X-nya sebagai Q. Oke, sampai sini paham ya. Maka kita akan buatkan grafiknya dulu. Oke, sebentar. Grafik pertama itu adalah X sama dengan, saya hapus dulu ya. X sama dengan 9 dikurangi 9 dikurangi P kuadrat kan. Kalau P kan dalam ini sebagai Y ya. Yang kedua, X sama dengan Y kuadrat ditambah H2Y dikurangi 3. Nah, ini grafiknya gini teman-teman. Ya, bagus ya. Nah, ini grafiknya. Ini grafiknya, nanti titik potongnya di sini. Ya,
Jadi nanti titik potongnya di sini. Ini saya screenshot dulu ya. Nah, ini yang hijau dan warna ungu ya. Nah, ini nanti potongnya di sini nih. Terus kita ngambil yang negatif atau yang positif? Ngambil yang X-nya positif ya. X yang positif yang di sini, teman-teman. Yang dia berpotongan di sini ya. Nah, ini nanti saya foto dulu lah. Sebentar. Oke, kita foto dulu lalu kita masukkan ke dalam presentasi. Grafiknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau grafiknya seperti ini, tadi dia titik potongnya di mana? Di sini ya, di 5,2 akar 7 ya. Di sinilah ya. Dia titik potongnya di situ di 2, akar 7. H. Kira-kira begini ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada juga di penerapan apa namanya kuadrat tadi, selain ada yang namanya itu apa namanya, selain ada yang namanya fungsi kuadrat tadi, ada penggunaannya dalam titik keseimbangan dan juga ada gunanya juga di fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan total dulu kita udah pelajari sebagai total revenue ya, TR ya. Nah, definisi awalnya adalah eh, hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual, di mana TR merupakan P kali Q. TR di sini merupakan penerimaan total, Q merupakan produk yang dijual, dan P adalah harga produk per unit. Dalam grafik, TR dan P pada sumbu Y. Ingat ya, TR dan P. TR dan P sumbu Y, kemudian Q-nya sumbu X. Ya. Oke. Lanjut, nanti kira-kira begini teman-teman grafiknya. Dia titik puncaknya sama, dia di min B per 2A dan min D per 4A. Nah, TR itu biasanya disimbolkan sebagai BQ dikurangi AQ kuadrat. Ya. Di mana ini merupakan titik tengah itu sumbu simetri ya teman-teman ya. Dan P dan TR itu ada di sumbu Y. Sedangkan di sumbu X adalah Q. Ya, kira-kira begitu. Grafiknya gini, kira-kira nanti. Nah, saya contohkan. Misalkan, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min 2Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Nah, ingat TR sama dengan P kali Q. Maka P di sini dirubah menjadi di dalam masukkan ke dalam fungsi apa? P dikali Q. P-nya diganti dengan 20 min 2Q. Maka didapatkanlah 20 dikali Q, 20Q, min 2Q dikali Q adalah min 2Q kuadrat. Di mana TR itu dianggap sebagai Y, Q dianggap sebagai X. Maka kalau begitu, dituliskannya adalah Y sama dengan 20X dikurangi 2X kuadrat. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Karena C-nya sama dengan 0, tidak ada konstanta ya. Maka TR maksimum puncak min B per 2A min B kuadrat per min 4AC dibagi 4A. Nah, TR maksimumnya bisa dihitung dari sini. Ya. Maka TR maksimum merupakan minus 20 dibagi 2 kali min 2
Kemudian fungsi apa namanya TR-nya, ini kan Q-nya ya, ini TR-nya itu minus 20 kuadrat min 4 dikali minus 20. 2 kali nol, soalnya 22 kali nol, C-nya nol soalnya. 4 kali 2, maka hasilnya 5 dan 50. Nah, kalau di grafik gini, TR-nya maksimumnya di 5, kemudian Q-nya 5, kemudian TR-nya itu 50. Nah, ingat ya, kita kan sudah tahu titik puncaknya. Kita harus juga mencari titik potongnya di sumbu X. Maka cari Q1 dan Q2-nya. Nah, Q1 dan Q2-nya kita tahu bahwa D, ini saya kasih nilai D-nya aja, biar nggak menghitung dua kali ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka 20 kuadrat dikurang 4 kali A dikali C. Maka 20 kuadrat itu 400 ya teman-teman ya. Ini saya kasih tahu. Salah lagi. Gitu ya. Jadi D-nya sudah ada 400. Jadi biar nggak bingung nih. Dapat 400 dari mana ya. Nah ini 400 nih. Maka Q1-nya dapat 2 nih. 0 dan 10 ya. Ikutin aja caranya. Kita dapat. Nah grafiknya menjadi seperti ini kira-kira. Di mana eh, kalau dalam apa namanya. Dalam simbol lab. Kita balik lagi simbol lab. Ini saya hapus lagi. Ini saya rubah ya. TR itu tadi sambung Y-nya ya. Sama dengan 20X min 2X kuadrat. Ya, coba kita lihat. Benar ya? Dia titik puncaknya di 5,50. Oke. Anggap ini 50 sebagai TR-nya, disumbu Y, 5-nya sebagai Q-nya. Ya, di sini ya 5-nya ya. Ini grafiknya nih kayak gini. Pak, saya ragu Pak jawaban saya ya. Kamu tinggal ngitung di kalkulator. Pak, saya ragu Pak. Boleh. Hitung dulu. Nah, Y sama dengan 20X dikurangi 2X kuadrat. Boleh ya, ini buat ngecek boleh. Saya nggak ada isu. Kerjain aja nggak apa-apa. Oke. Maka teman-teman ya lihat ya, benar ya. 5,50 benar ya. Maksimumnya di 5,50 benar. Terus habis itu kalau diplot di grafik seperti ini. Dia ada di mana nih titiknya? Coba kita cek. Di 10,0 itu Q-nya 10 dan 0,0 ya. Seperti itu ya. Ini saya screenshot. Jadi ya teman-teman juga paham. Akhirnya beginilah ya grafiknya. Nah, tuh ya. Berarti benar kalau udah jawaban seperti ini udah benar ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu kita kuliahnya. Selanjutnya next pertemuan kita masuk ke fungsi produksi ya. Ini produksi agak-agak banyak nih. Jadi nanti dulu. Sementara ini dulu. Ah, baik, ada yang mau tanya lagi sebelum ditutup? Ini saya izin apa namanya recordnya saya stop dulu ya. Sebentar.